Halo Bims, balik lagi di podcast kita. Dan perkenalkan, aku Natana Kristiani Bo, mahasiswa aktif semester 4 dari Semafis. Dan kita di sini bakal ngedengerin sebuah podcast yang pastinya seru banget di bulan Februari nih eventnya. Ada beberapa orang yang sedih banget, ada beberapa orang yang seneng banget nungguin tanggal ini specifically. Yang lain dan tak bukan adalah Valentine. Ada banyak orang yang single yang sedih-sedihan, kapan sih aku punya pacar, atau ada juga orang yang udah punya pacaran kayak, aduh pacar aku ngapain ya hari ini, kayak gitu. Tapi kita di sini bukan ngomongin soal have fun aja, di soal percintaan, tapi kita di sini juga bakal ngomongin soal kayak love and toxic relationship, atau misalnya style-style relationship, atau mungkin kalau misalnya kalian masih cari pacar, kalian bisa tahu juga tips and trick cari pacar di sini. Dan pastinya kalian juga bakalan belajar banyak banget. Aku juga belajar banyak banget di podcast hari ini karena kita bakal ditemani oleh seorang dosen psikologis yang cantik banget. Kita perkenalan dulu ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Abigail. Saya merupakan salah satu dosen prodi psikologi di Universitas Bunda Mulia dan juga merupakan seorang praktisi sebagai seorang psikolog klinis. Oke. Halo Miss, thank you banget buat masuk ke dalam podcast ini. Sama-sama. Kita tuh udah seneng banget karena kita tuh bakalan ngomongin soal hal yang masuk ke dalam psikologis nih. Jadi kita kan sebelum hari ini nih, nggak bukan sebelum hari ini sih, jatuhnya kayak bulan ini nih ngerayain Valentine gitu. Ada yang Valentine bareng pacar, ada juga yang bareng sama bestie-bestinya. Kalau misalnya masih single gitu kan. Kalau misalnya aku sendiri, aku sama temen. Soalnya aku masih kayak single gitu, boleh kali. Ya kayak, jadi tuh kalau Miss gimana Valentine? Gimana? Saya Valentine kebetulan karena saya sudah menikah, jadi saya bersama dengan suami sih, dan saya punya 2 anak berbulu, anak bul, jadi saya berempat aja sih paling kayak kemarin makan bareng gitu ya, terus ya tipikal raya-rayain sederhana aja lah. Oke. Tapi nggak sampai dikasih bunga ya. Kalau bunga bank saya suka. Boleh. Aku juga suka kok. Oke. Berarti kalau misalnya Valentine itu emang salah satu hal apa ya, ini tunggu-tunggu nih di setiap tahunnya. Apalagi kalau misalnya untuk orang-orang yang masih single gitu, masih kayak daydreaming. Semoga gue ditembak pas lagi Valentine gitu. Biar anniversary-nya tanggal 14 Februari itu bagus banget. Bagus banget. Nah, aku pengen nanya dulu nih, Miss. Kalau misalnya soal Valentine kan soal cinta. Sebenarnya cinta itu apa sih? Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin cinta dalam artian sederhana, cinta itu adalah bagaimana kita mengungkapkan perasaannya kita, gitu ya. Nggak cuma lewat kata-kata aja, tapi juga lewat tindakan atau perilaku. Karena kalau cuma kata-kata aja, nanti dikira kita ngomong doang, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita cuma pakai perilaku aja juga dibilang nanti kalau bahasa Gen-Z-nya love bombing, ya. Jadi dikiranya love bombing itu. Jadi perlu ada sinkronisasi nih antara kata-kata dan juga perilaku. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin dari psikologi, kita tuh nggak bisa langsung ke yang namanya cinta atau mencintai, gitu ya. Jadi biasanya kita perlu dulu disuka dulu, kemudian dari suka kita mulai sayang, baru dari sayang kita masuk ke yang lebih dalam adalah mencintai, gitu. Jadi kalau misalnya gitu ya, kamu baru ketemu sama seorang, terus orang itu bilang aku cinta banget sama kamu, baru sehari padahal bohong ya. Omong doang ya. Iya itu ngomong doang, jangan dipercaya ya. Jangan dipercaya. Karena butuh proses untuk kita sampai ke dalam tahapan yang namanya mencintai. Nah, dari menyukai ini, misalnya kita suka apa nih dari dia? Aku suka nih karena dia perhatian, misalnya. Aku suka nih karena dia sesuai nih sama love language-nya aku, misalnya gitu ya. Baru kita masuk ke dalam, aku mulai ngerasa sayang nih. Itulah kenapa biasanya di 1 tahun pertama pacaran, kita udah mulai nih ada posesif-posesif. Iya, betul. Mulai cemburu-cemburu. Mulai kayak nggak suka nih kalau misalnya ada sesuatu yang kayaknya nggak sesuai nih sama yang aku mau, gitu ya. Nah itu berarti sebenarnya salah satu tanda bahwa kamu tuh udah mulai mencintai si pasangan kamu ini atau orang yang kamu suka ini, gitu. Baru nantinya masuk ke dalam artian yang lebih dalam, yaitu dia mencintai. Ketika kamu mencintai seseorang, itu bukan lagi berbicara tentang diri kamu sendiri, gitu ya, tapi tentang orang lain juga. Jadi
kesejahteraan dirinya juga bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk ke orang lain juga. Betul, ke kita juga sama. Bener, itulah kenapa ada dibilang nih kalau kita mencintai seseorang kita tuh rela berkorban. Iya. Gitu ya. Asik. Nah, rela berkorbannya ini bukan berarti kita selalu berkorban, Iya, jadi bener jadi- dong. Betul. Jadinya malah jadi toksik ujung-ujungnya betul. gitu kan ya. Tapi rela berkorban ini adalah dengan kita misalnya menurunkan ego kita, ya untuk apa? Untuk kesejahteraan hubungan yang dijalani. Oke. Kalau misalnya mencintai nih, itu tuh sebenarnya hanya untuk kayak seorang pasangan, kayak misalnya romansa gitu, atau sebenarnya kayak teman-teman juga bisa nih. Soalnya kadang-kadang kan kita sama kalau jadinya bestie-bestie kayak, babe, I love you banget gitu. Betul. Itu kalau misalnya soal kayak mencintai, apakah hanya sebatas kayak romansa aja, atau tapi kayak ke teman-teman kita juga bisa? Sebenarnya kalau kita ngomong mencintai itu konteksnya lebih ke pasangan. Mungkin kalau tadi El bilang kayak ke teman-teman itu lebih ke rasa sayang. Oke, menyayangi. Bagaimana kita menyayangi teman kita gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin mencintai itu udah konotasinya sebenarnya lebih ke pasangan. Kenapa? Karena love sendiri itu punya teori-teorinya masing-masing. Oke. Itulah kenapa ada juga salah satu tes itu yang love language tuh. Mungkin ada yang Iya. udah tahu juga ya tentang Tahu. love language itu, dan maksudnya itu udah free access banget Iya. gitu ya untuk kita mengetahui bahasa cinta kita itu tuh apa sih. Jadi kalau kita ngomongin mencintai sebenarnya lebih ke konteksnya lebih ke sama pasangan. Oke, berarti love itu dalam banget ya, bukan cuman kayak gue suka sama dia, berarti gue cinta sama dia. Bener, ya tadi saya bilang jadi ada 3 tahapan tuh. Suka dulu, tahapan pertama, kedua sayang, nah baru tuh yang tadi El bilang dalamnya adalah di mencintai. Oke. Pas dulu soalnya kita kan mikir-mikirnya kayak pas masih SMP nih cinta monyetan gitu, kayak ih cutting itu cakep banget, tuh, ih suka. dating itu cakep banget, suka gitu. Terus nanti kalau misalnya dia punya pacar kayak ih jahat banget dia ke aku gitu. Ternyata emang tahapan-tahapan itu banyak banget dalam untuk mencintai gitu. Terus juga tadi Davi sudah bilang nih, kalau misalnya kita baru ketemu sehari langsung mencintai itu palsu ya, bohong gitu, omongan dusta. Nah, biasanya berapa lama sih untuk seseorang itu tuh mulai mencintai atau dicintai dalam suatu kayak hubungan gitu? Nah, sebenarnya dalam hal itu setiap individu itu berbeda-beda, gitu ya. Ada individu yang memang dia bisa dengan mudahnya mengungkapkan perasaannya. Betul. Atau dia bisa juga dengan ibaratnya dengan simpelnya gitu ya, untuk bisa kayak misalnya jatuh cinta sama orang lain, untuk ngerasain suka, sayang sama orang lain. Nah, itu semua itu akan tergantung dari pengalaman hidup yang mungkin dia alami sama dia. Bisa dari pola seorang tua gitu ya, bagaimana attachment style yang dia dapatkan gitu dari orang tua. Terus juga pengalamannya dia kan ada tuh ya yang mungkin dibilangnya trauma, karena mungkin dulu pernah diselingkuhin gitu ya, atau pernah disakiti gitu kan ya. Nah, itu pasti kan proses untuk dia kembali suka sama orang lain. Mungkin bukan suka, untuk sayang dan mencintai orang lain itu akan berbeda, benar. Nah, tapi saya pernah baca survei gitu ya, belum penelitian sih tapi lebih ke survei. Biasanya itu sebenarnya tahapan ideal untuk seseorang itu mengenal satu sama lain itu adalah 6 sampai dengan 1 tahun. Jadi 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Sebenarnya prosesnya ya. Jadi proses untuk kita kenal lebih dalam, terus kita itu biasanya tahapannya masih dirasa suka sama sayang tuh. Gitu ya, 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, setelah itu misalnya kamu menjalin hubungan nih gitu ya, di 1 tahun pertama hubungan kamu nih ketika berpacaran itu biasanya masuk ke tahap penyesuaian. Betul. Makanya biasanya tuh dari yang mungkin bulan-bulan pertama 1 sampai 6 bulan pertama pacaran berbunga-bunga. Iya, masih lovey-dovey gitu. Bener, gak pernah pagi-pagi, berantem. halo ayang, ya, udah bangun belum? Ya, bener kayak gitu. Terus sleep call sleep gitu kan call. ya, sampai malam chat-chatan. Nah, mulai nih nanti masuk ke bulan ke-7 nggak dibalas sedikit, lama sedikit balesnya, berantem. Betul. Gitu ya. Atau ada cekcok sedikit, berantem gitu ya. Aduh, apa gue putus ya? Nah, udah mulai dia beda. Benar, udah kayaknya dia berubah deh gitu ya. Udah mulai tuh ada percikan-percikan api gitu ya di dalam hubungan. Lalu
Ketika kalian tuh sebagai pasangan bisa melewati itu, biasanya tuh akan masuk ke tahap yang lebih reda lagi tuh. Jadi udah mulai stabil. Masuk ke tahun kedua pacaran gitu kan ya. Masuk ke tahun kedua pacaran biasanya akan stabil lagi. Nah, biasanya kalau udah masuk ke hubungan yang lebih serius, biasanya ada masalah lain lagi tuh yang akan mendasari. Itulah kenapa biasanya idealnya, kalau berdasarkan survei ini ya, idealnya dari pacaran sampai dengan ke menikah itu minimal itu 3 tahun. Sebenarnya, kenapa? Karena ya dalam 3 tahun itu kamu tuh udah lebih mengenal seenggaknya, walaupun bukan sepenuhnya. Karena nggak bisa dipungkiri ya, mungkin kayak orang tua kita yang udah berpuluh-puluh tahun aja, kadang masih suka ada yang nggak, ada cekcok, ada yang kita nggak, ada yang mereka mungkin nggak tahu gitu kan ya. Karena kan kita setiap manusia tuh berkembang, jadi ada aja mungkin perubahan sifat dan sebagainya. Ya, jadi biasanya memang idealnya untuk kamu benar-benar lebih mengetahui itu di 6 sampai dengan 1 tahun pertama sih. Terus baru lanjut ke proses pacaran sampai dengan ya nanti kalau udah lebih serius ke menikah. Tapi kalau misalnya kalian masih sekolah jangan menikah dulu ya, gitu ya. Apalagi baru yang semester 1, semester 2, ini semester 2 gitu kan kuliah ya. Jangan menikah dulu ya. 3 tahun Pak. Oke. Habis dengerin podcast ini katanya 3 tahun. Aku pacaran dari semester 2. Lulus nanti aku langsung menikah berarti. Tidak ya, itu bukan seperti itu maksudnya. Cari duit dulu ya. Karena nikah itu juga berat banget, gak cuman kalau tanda tangan udah. Betul. Jadi banyak prosesnya dan pastinya masalah finansial, emosional dan juga yang lain-lainnya juga pasti bebannya berat banget. Apalagi kalau misalnya kita kan jatuhnya semua orang pasti kan kayak baru pertama kali nikah nggak tahu apa yang bakal mereka alami gitu. Betul, makanya harus benar-benar saling mengenal satu sama lain dulu. Aku pengen cerita dulu nih. Aku pengen cerita pas dulu aku sama ya bisa bilang mantan lah ya. Aku pacaran setelah 5 hari baru kenalan. Terus putus setelah 2 bulan. Kayak mungkin menurut aku kayak permasalahannya karena seperti yang Miss sebelumnya bilang gitu ya. Karena emang kita butuh waktu kan buat mengenali. Tapi jadi kayak masa-masa 5 hari itu kayak gue suka nih sama nih orang. Jadi kayak kita kasih hal yang terbaik dari diri kita buat mereka gitu. Jadi gimana tuh Miss menurut Miss? Kayak apakah dengan 5 hari itu sebenarnya orang sanggup buat menjalankan hubungan? Ya sebenarnya kalau kita lihat dari masa-masa yang sekarang bisa aja, tapi ya itu tahapannya mungkin bukan mencintai ya, tahapannya lebih ke suka atau menyayangi, jadi lebih ke situ. Karena kan ada juga ya orang yang mikir kayak seiring berjalannya waktu perasaan itu akan berkembang, dibilangnya gitu kan ya. Tapi boleh aja sebenarnya untuk kamu yang mungkin masih ingin mengembangkan relasi, dalam artian kamu tuh pacaran karena kamu ingin mengenal lebih dalam orang lain gitu ya, ingin belajar untuk misalnya, karena kan dalam hubungan itu kamu akan belajar banyak hal. Cuma dari hubungan, jadi hubungan itu kan bukan hanya kamu sekedar belajar untuk mencintai aja. Kamu belajar untuk memahami orang lain, belajar untuk menurunkan ego, belajar untuk mempertahankan hubungan bagaimana, mengerti pasangan kamu gimana, mengingat juga ya, karena kalau perkara lupa tanggal monseri berantem gitu kan ya. Jadi banyak hal yang dipelajari gitu. Nah, kalau misalnya tujuan dari kalian tuh berpacaran itu adalah dengan yaitu belajar gitu ya, untuk mengupgrade diri. Jadi memang belum ke tujuan yang serius dalam artian pernikahan gitu ya. Boleh aja gitu sebenarnya. Tapi tetap dengan batasan yang wajar, dalam artian jangan sampai nih karena hubungan 5 hari ini misalnya jadi melukai perasaan pasangan atau orang lain ya, atau bahkan melukai diri kamu sendiri gitu. Jadi selama itu batasannya masih normal, intinya tidak merugikan diri kamu dan orang lain, itu nggak apa-apa. Yang sering terjadi kan justru maksudnya gue mau pacaran nih 5 hari aja, coba-coba doang nih. Nah kan bisa jadi merugikan orang lain kan, itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalnya ternyata niat kamu untuk berpacaran karena memang aku tuh suka loh, tapi ternyata ketika dijalani tadi misalnya ketika dijalani 2 bulan ternyata ada ketidakcocokan nih gitu ya, itu tidak masalah gitu loh. Bagaimana kamu bisa belajar untuk menerima bahwa ternyata ada ya individu atau orang lain yang ternyata nggak cocok juga sama aku gitu. Jadi dibandingkan dipertahankan dan malah melukai kedua belah pihak, lebih baik ya di stop dulu dari sekarang.
Betul, daripada makin lama dan buruk Benar, gitu ya. karena ini tuh cukup terjadi ya. Saya cerita sedikit ya, ini sedikit aja. Boleh. Wah, kita seru banget nih ini. Saya itu dulu sebelum bersama dengan suami saya sekarang, Hmm. saya tuh menjalin hubungan itu 5 tahun dengan Oke. mantan pacar saya. Ya. Suami saya bahkan dengan mantan pacar itu 10 tahun. Nah, kalau kata orang pemenangnya adalah orang lama gitu ya, itu tuh salah ya. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Iya. Ya. Nah, kalau dan maksudnya banyak orang yang bertanya-tanya ke saya dan suami itu kok bisa gitu ya, kok bisa setelah berpacaran dengan orang lain cukup lama itu kita bisa menjalin hubungan dengan baik, kemudian bahkan dengan mantan pacar kita juga berhubungan dengan baik, jadi semuanya all good, baik, ibaratnya tidak ada kendala, kita tidak pernah membahas tentang orang lama. Ya nggak ada yang kayak mantan gue gini gitu. Iya, benar. Nah, itu tuh sempat jadi pertanyaan tuh ke orang-orang sekitar kita gitu kan ya. Dan dari sini saya menyadari gitu loh, bahwa berarti sebenarnya itu adalah tergantung dari masing-masing orang yang menjalani. Ketika kamu itu menemukan pasangan yang tepat, percayalah kamu itu akan merasakan itu. Nah, kalau kamu ngerasa misalnya ibaratnya gini, Tuhan itu kan menciptakan kita baik adanya ya. Jadi kita tuh diberikan kemampuan gitu untuk merasakan juga gitu kan. Jadi kalau memang dia orangnya salah, kalau memang kamu orangnya, pasti pasangan kamu akan berjuang gitu ya. Iya. Pasti kalau dia ngerasa ada klik gitu ya, memang di hati, mau gimana pun dia akan berjuang gitu. Jadi nggak ada tuh kata-kata kayak sama orang lama dan sebagainya. Tapi ketika kamu menjalani hubungan, kalau kamu merasa bahwa ada sesuatu nih yang kayaknya nggak cocok buat saya, kamu juga bisa rasain itu. Nah, tapi terkadang alarm-alarm itu tuh yang muncul di kita suka kita abaikan. Iya. Jadi yang akhirnya kayak enggak deh, nggak apa-apa deh, kayaknya nanti dia berubah, misalnya gitu ya. Jalanin dulu aja lah. Benar, jalanin dulu aja deh. Misalnya kamu omongin kasar gitu ya, terus kayak enggak deh, pasti nanti dia berubah. Paling cuma emosi doang. Benar, cuma emosi saat, dia sayang kok sama aku gitu ya. Nah, yang akhirnya terus-menerus terjadi, yang akhirnya kamu udah ngerasa, udah ngejalanin, misalnya kamu ngejalanin udah 3 tahun nih, terus kamu ngerasa sayang. Iya. Kalau misalnya berakhir, akhirnya lanjut lagi, terjebak kamu di lingkaran setan, ibaratnya gitu kan, terjebak di situ lagi dan di situ lagi, gitu loh. Oleh karena itu, hati-hatilah, ibaratnya ketika kamu merasakan ada, mungkin ada sesuatu tuh yang perlu kamu introspeksi diri dulu, bukan yang langsung oke, ini alarm berarti kita harus putus gitu ya, enggak gitu ya, tapi kita introspeksi dulu gitu ya, untuk bisa apakah ini sebuah tanda ya bahwa memang ada ketidakcocokan, dan apakah ketidakcocokan ini perlu untuk ditelaah lebih lanjut dulu, ibaratnya gitu. Nah, kayak saya sama suami saya itu sempat kita ada beberapa perbedaan pendapat gitu ya, tapi dari perbedaan pendapat itu kita coba nih untuk ya karena perbedaan background juga ya, kayak tadi tuh, kayak misalnya kita sama-sama udah pernah berpacaran dengan orang lama yang cukup lama, sehingga pasti value-value atau kebiasaan-kebiasaan itu tidak mungkin tidak terbawa. Iya, pastinya. Pasti terbawa, dan that's okay, nggak apa-apa gitu ya, itu adalah proses adaptasinya kita. Nah, tinggal gimana kita bisa nggak compromise untuk berdiskusi bersama, ketemu jalan tengahnya harus seperti apa gitu. Kayak misalnya contoh, style pacaran saya misalnya, kita tuh ada tipikal yang kayak ngobrol terus nih. Nah, mungkin dulu pasangan saya nggak seperti itu, nggak bisa ngobrol terus, jadi terbiasa gitu kan dia untuk ya nggak harus chat-chatan terus nih, misalnya begitu. Ternyata sekarang kan pacaran sama saya nih, sedangkan saya sukanya chat-chatan terus, misalnya gitu kan. Nah, diskusilah untuk ketemu jalan tengahnya, harus seperti apanya. Nah, itulah yang membuat hubungan kalian akhirnya bertumbuh. Berarti emang komunikasi antar pasangan itu paling penting. Betul, komunikasi itu penting ya. Kalau misalnya kalian bilang saya introvert, saya tidak bisa tidak ya. Orang introvert itu bukan tidak bisa berkomunikasi ya, bisa juga berkomunikasi. Dan juga pastinya yang paling kita peran penting itu juga ego. Benar. Karena kalau misalnya ini aku rasain dari orang-orang yang sekitar aku ya, yang mungkin udah pernah menikah, maksudnya yang sedang menikah atau udah pernah pacaran gitu,
beberapa kadang-kadang tuh egonya nggak bisa dikontrol gitu. Kayak kenapa sih pacar gue nggak bisa gini gitu. Tapi mereka sendiri juga nggak ngelihat dari diri mereka sendiri gitu loh. Oke, Miss tadi juga Miss udah ngasih tahu nih soal mengenai kayak orang-orang yang jatuh tuh kayak toxic atau red flag lah kalau misalnya jadi sekarang bilang gitu. Kita kan udah sering banget nih Pisces kalau misalnya ngeliat orang yang kayak ih dia jalannya gitu kayaknya red flags deh. Ih dia kalau misalnya ngomong kencang banget kayaknya red flag. Tiba-tiba jadi kayak dukun gitu. Iya kayak betul. peramal ya. Betul. Kalau misalnya dari sisi psikologi sendiri, kalau misalnya red flag itu tuh sebenarnya ada kayak risetnya gitu, atau itu kayak cuman opini doang. Kayak misalnya nanti aku ngeliat orang-orang yang kalau misalnya pakai baju kayak agak sedikit terbuka, aku bilang ih kayaknya dia red flag deh gitu. Tapi kalau misalnya gitu, ada nggak sih kayak riset-risetnya atau itu emang semuanya adalah opini dari masing-masing individu gitu? Sebenarnya kalau kita ngomongin red flag atau enggak itu nggak bisa ditelaah dari misalnya dari pakaiannya apa gitu. Itu mungkin ilmu primbon ya, kita nggak tahu nih gitu ya dalam hal itu. Kenapa? Karena red flag itu kan salah satunya komponen utamanya adalah sikap. Yeah. Sikap berarti kan sikap itu ada wujudnya dong, kelihatan ya harus seperti apanya gitu. Jadi bukan berarti ibaratnya kayak gini, bawang merah pasti jahat, bawang putih pasti baik, gitu ya. Enggak, kalau misalnya kita ngomongin red flag nggak bisa kayak gitu. Kalau nonton dulu, kalau Power Ranger merah pasti kuat, gitu ya. Kalau misalnya yang mana itu nggak kuat itu nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin red flag itu biasanya ada actionnya atau ada sikap yang ditampilkan di situ. Nah, setiap individu itu punya batas toleransi yang berbeda-beda. Makanya bisa jadi ada orang yang walaupun misal temennya nih kita udah ngerasa pacar lu tuh red flag, tapi dia nggak ngerasa kalau karena mungkin batas toleransi dia itu berbeda gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat red flag secara keseluruhan ya, red flag itu adalah bagaimana ketika perilaku itu sudah membuat tidak nyaman. Sebenarnya itu sudah membuat tidak nyaman atau bisa dibilang ya udah mengarahnya ke toxic. Alarming gitu ya. Benar, kayak misalnya dia posesif banget, harus selalu ngabarin. Kalau nggak ngabarin, mungkin ngambek-ngambek kecil nggak apa-apa. Tapi ini kalau nggak ngabarin sampai marah-marah menting-menting barang, misalnya. Nah itu kan berarti sudah berlebihan ya, betul ya. Jadi ketika ada hal-hal seperti itu yang sudah dirasa, percayalah, balik lagi tadi, manusia itu kan dibekali sama Tuhan itu akal budi. Ya jadi ketika kamu merasa bahwa kayaknya ini berlebihan ya, kayaknya respon dia itu berlebihan nih terhadap masalah kecil, mungkin itu jadi salah satu tanda alarm bahwa jangan-jangan dia sudah mengarah ke toxic. Mungkin belum red flag ya, tapi udah mulai nih, ini kayaknya mengarahnya lebih ke toxic ya, udah mulai ada nih. Nah kira-kira bisa nggak tuh kamu mengatasi hal tersebut gitu ya? Kalau nggak bisa ya lebih baik jangan dilanjutkan. Oke, sebenarnya ada pertanyaan nih. Aku pengen quiz sama Miss. Boleh. Jadi kita sama Pisces juga, kalau misalnya kamu ngedengerin ini, aku pengen jawab bareng-bareng ya. Jadi tuh aku punya pertanyaan, red flag or green flag? Oke. Gitu. Oke. Yang pertama adalah pegangin tas ceweknya. Green flag atau red flag? Aduh. Saya kalau psikologi itu biasanya netral ya. Tapi berdasarkan ini sekarang anggap aja saya jadi diri saya. Jadi bukan pribadi psikolog ya, ya, opini benar, pribadi. Ini pribadi ya. Jadi jangan dibilang ini kata psikolog gitu. Jangan. Tapi ini pribadi saya ya. Menurut saya green flag. Oke, berarti baik banget orangnya ya. Iya, baik. Kenapa? Karena gini, tas perempuan itu kan sebenarnya memberikan identitas ya, identitas sebagai seorang perempuan. Jadi ketika pasangan itu mau membawakan, itu ada mungkin dia eco service-nya. Jadi dia punya keinginan untuk serving, ya, untuk melayani, untuk membantu si pasangannya ini. Selama dia bawa tasnya dia nggak sambil blender juga ya, jangan gitu ya. Tapi
misalnya dia mau bantu pegangin gitu kan, misalnya ketika pasangannya lagi riuh atau lagi apa, atau dia tahu nih tas pasangannya berat gitu ya, jadi dia mau pegangin. Nah menurut saya itu green flag. Oke. Ada lagi nih, dia teleponin setiap 2 jam sekali atau nggak dichatin deh, kamu di mana gitu. Red flag atau green flag? Red flag. Red flag. Ya, karena 2 jam sekali itu ya, ngapain kamu nelponin, kadang bisa jadi dia pengangguran. Iya, bisa jadi. Jangan ya, dia nggak ada kerjaan kan? Pengangguran atau makan gaji buta. Iya, jadi red flag itu lebih baik jangan ya, suruh dia cari kerjaan lain. Soalnya banyak banget loh sebenarnya orang-orang yang kayak, gue pengen dia punya cowok yang posesif, atau enggak, gue pengen dia punya cewek yang posesif yang dichatin tiap hari gitu. Itu tuh jadi agak emang red flag sama green flag emang semuanya opini berarti. Betul. Ya, jadi nggak ada yang kayak bisa nandain red flag atau green flag itu yang mana. Benar, bisa jadi juga yang dimau itu adalah lebih ke jangan hilang. Benar ya, jadi kayak ya aku mau tuh chatan terus, tapi bukan berarti kalau misalnya kita ada momen-momen misalnya kita nggak bisa balas gitu ya, terus kita langsung diteror tuh. Nah itu udah red flag udah pasti. Karena kayak kamu di mana? Kenapa nggak balas? Padahal baru berapa menit gitu ya. Nah itu udah pasti red flag kemungkinan. Kecuali ya nggak tahu sih ya, bisa jadi juga sih ada laki-laki yang kayak dia merasa kalau misalnya hilang kabar dari pasangannya, dia takut pasangannya kenapa-napa. Bisa juga jadi. Makanya tadi yang El bilang itu akan tergantung tuh, beda-beda setiap orang itu akan kenapanya itu, tujuan dia melakukan itu, alasannya itu apa. Oke, sama ada nih yang terakhir banget. Ini yang terakhir banget. Ini agak sedikit random sih. Oke. Kalau makan ngecap. Makannya gitu. Aduh. Kalau aku apa? Opini aku red flag. Red flag sama ya. Sama red flag juga. Walaupun bukan dalam hal soal percintaan. Mau seganteng apa red flag. Mau secakap apapun. Secakap apapun red flag. Itu. Benar Kak, apalagi di negara kita yang misalnya kita punya norma sosial ya. Kita punya norma sosial, kita punya tata krama dalam ya itu makan gitu ya. Jadi kalau misalnya ngecap itu akan mengganggu nggak sih gitu ya. Mungkin kita ya tadinya lagi berselera banget jadi nggak berselera ya. Mungkin itu kenapa kalau misalnya restoran-restoran atau kafe-kafe nyalain lagu, supaya kalau misalnya orang sebelah kita ngecap gak kedengeran. Iya, bisa jadi. Ya, benar juga. Benar. Saya berpikir. Oke. Kita masuk lagi nih kayak yang agak mode serius. Oke. Kalau misalnya orang-orang tuh banyak yang masih stay di sebuah hubungan yang bisa dibilang agak sedikit toxic ya. Kayak misalnya teman-temannya pada udah bilang kayak, iya pacar lu toxic banget gitu, lu kalau masih pacaran sih. Dan bahkan teman aku ada nih, ini agak sedikit cerita dulu aja ya. Teman aku ada salah satu, dia perempuan, teman aku perempuan, seorang cewek. Dia tuh punya pacar. Nah pacarnya tuh bukan lumayan sih, menurut aku toxic parah. Toxic parah, overprotective, terus juga bahkan sampai kayak mengancam-ngancam gitu. Kalau misalnya kayak nggak dibales kayak, ih kamu gimana sih? Aku pengen kayak SH gitu. Kalau misalnya kamu nggak ngebalesin chatan aku, pokoknya udah parah banget, udah toxic banget. Tapi cewek ini tuh masih kayak, gue masih sayang sama dia. Padahal mereka berhubungannya kayak 8 bulanan, soalnya kan masih SMA ya. Terus juga akhirnya putus, tapi habis seminggu balikan lagi. Tapi gara-gara aku omongin terus akhirnya putus juga sih. Kayak gitu. Nah jadi kenapa sih kayak ada beberapa orang yang masih kayak stay di hubungan yang toksik, padahal mereka sendiri itu udah ngerasa kayak toksik gitu. Sebenarnya sih dalam hal ini akan tergantung dari individu masing-masing lagi ya. Kalau kita lihat dari kacamata psikologi, dimana biasanya individu itu tuh kan dia punya ya tadi bare minimum untuk dia disayang, untuk dia merasa disayang atau dalam suatu hubungan. Bisa jadi karena rasa sayangnya itulah yang akhirnya membutakan atau dibilangnya menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Belum lagi kayak misalnya dia ngerasa bahwa udah berjalan cukup lama nih hubungan aku sama dia, jadi ya udah deh, atau dia ngerasa masa kayak gini aja aku nggak bisa terima sih kekurangan dia, jadi ya udah deh aku terima aja. Sehingga ada beberapa individu yang akhirnya nggak tahu kapan dia harus berhenti. Gitu. Nah,
paling ya saran dari saya, ketika kamu merasa bahwa hubungan kamu tuh sebenarnya udah nggak nyaman atau mungkin merugikan diri kamu, ya ada baiknya kamu pertimbangkan untuk ya berpisah. Karena apa? Karena kalau kamu terus-menerus terjebak dalam hal itu akan semakin dalam terjadi. Kecuali kamu memang melihat perubahannya nyata. Jadi bukan cuma di mulut doang kayak aku janji aku berubah gitu ya. Enggak, bukan hanya di situ. Tapi memang kamu melihat ada perubahan nyata yang terjadi, baru kamu bisa pertimbangkan untuk bisa melanjutkan. Tapi kalau memang tidak ada perubahan nyata, jadi cuman ibaratnya cuman omongan aja gitu ya, lebih baik jangan tinggalin aja. Betul. Oke. Soalnya kasihan juga temen aku. Ini ya kamu kalau misalnya kamu nonton agak sedih sih. Jadi tuh kayak parah banget, dan akhirnya juga putus juga. Padahal kayak dia tuh udah bener-bener sayang banget sampai kayak nangis-nangisan juga gitu. Tapi kayak mungkin dalam POV temen aku sendiri juga agak sedikit takut ya, soalnya mantannya atau bisa dibilang kayak pacarnya pada saat itu juga mengancam-ancam untuk melakukan hal yang melukai gitu. Jadi agak sedikit susah mau kemana arahnya sama dia gitu. Kalau misalnya kayak gitu, menurut Miss gimana tuh? Menurut saya sih kalau misalnya ternyata dia udah merasa bahwa itu maksudnya melukai diri dia, dia menyakiti diri dia, atau yang tadi balik lagi merugikan diri dia, ada baiknya untuk dia pertimbangkan untuk mengakhiri hubungannya. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu terus-menerus terjebak dalam hubungan itu, pertama, mungkin kamu nggak bisa bertumbuh di situ. Yang kedua, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang nggak menyenangkan yang akhirnya membekas, yang nantinya berefek ke masa depannya dia. Dalam artian misalnya ketika dia sudah lepas dengan orang lama ini, pas dia memulai hubungan yang baru, dia jadi takut. Ya, jadi lebih baik kalau memang kamu saat ini punya kesempatan gitu ya untuk kayak ya aku pengen mengakhiri hubungan ini nih, ya lebih baik diakhiri saja ya, karena mungkin itu akan membuat kamu jadi lebih bertumbuh gitu ya. Tapi dengan catatan gini ya, terkadang kita ngerasa kayak untuk mengobati luka orang lama itu perlu dengan orang baru. Misalnya ada kayak gitu ya, tidak perlu ya. Jadi bisa jadi ketika kita putus ternyata kita bisa mengembangkan diri lebih lagi. Iya. Nah, itulah momen-momen dimana hal yang mungkin kamu belum terpikirkan sebelumnya gitu ya, bahwa ternyata aku bisa berkembang ini ya setelah aku putus dengan dia. Oke. Jadi kalau misalnya Fishes nih punya teman-teman atau bahkan kamu sendiri yang mengalami kayak hubungan yang toksik banget, atau enggak hubungan yang menurut kamu tuh kayak aku tuh lebih banyak capeknya daripada senangnya, mendingan kamu pikir-pikirin lagi buat ngelanjutin hubungan tersebut, karena juga itu kan buat kebaikan mereka sendiri juga. Benar. Gitu kan. Jadi bukan cuman kayak salah tuh orang-orang mungkin gak mau pergi atau gak mau keluar dari hubungan tersebut karena kayak terlalu banyak memori yang mereka suka dari hubungan tersebut. Bukan hubungan tersebut doang, tapi memorinya yang mereka suka. Karena mungkin awal-awal kayak lovey-dovey, kayak I love you banget. Benar. Jadi kayak mungkin mereka juga punya harapan kayak apakah nanti lama-lama dia bakal berubah kayak pas dulu lagi. Kayak. Nah, hati-hati tuh sama hal itu. Jangan-jangan hanya kita yang terjebak dalam memori itu. Begini, kalau kita bilang logika simpel ya gitu ya. Ketika kamu bahagia, maka kamu tuh akan menemukan banyaknya memori-memori lain. Jadi nggak harus kok dari satu orang. Gitu. Kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Tapi kalau kita terjebak dengan satu orang nih, gitu ya, itu justru akan mengurung diri kita ke tempat ke hal yang seharusnya kita bisa eksplorasi lebih dalam, itu jadi nggak bisa karena kita terkurung nih di dalam kebahagiaan yang mungkin ternyata itu melukai kita, gitu kan ya. Belum lagi kalau misalnya kita terjebak di situ terus menerus, kita jadi nggak berkembang, udah habis waktu, gitu kan ya. Kita udah habis waktu di situ, habis tenaga di situ. Jadi ketika kita mau mengembangkan diri, kita udah bingung. Udah susah. Benar, udah susah harus seperti apa. Gitu. Jadi yang tadi saya bilang lagi, kamu misalnya punya kesempatan nih. Gitu. Kalau kamu ngerasa bahwa aku akan sebahagia ini nggak ya nanti kalau sama orang lain, jangan pikirin orang lainnya dulu. Ya, tapi diri sendiri. Betul, lebih ke diri sendiri kamu dulu. Bagaimana kamu ngerasa bahwa aku tuh bisa bahagia sekalipun tanpa orang lain. Gitu.
Karena kebahagiaan yang aku punya itu nggak harus bergantung sama orang lain. Tapi aku bisa cari kebahagiaan dimanapun aku berada gitu loh. Karena yang menentukan bahagia atau enggak ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Oke. Terus ini udah main lama dulu nih. Miss juga udah bilang kalau soal komunikasi itu penting bagi pasangan gitu ya. Tapi kalau misalnya komunikasi di dalam pasangan nih, sebenarnya itu bagusnya yang mana sih? Karena kan ada orang yang kayak halo baby, how are you doing gitu, yang kayak masih lovey-dovey, yang sopan banget. Terus juga ada juga yang kayak, woi, lu udah bangun belum gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih kayak perbedaan antara kayak gaya atau style percakapan gitu? Apakah mungkin kayak yang lebih lovey-dovey, lebih jangka panjang, atau yang kayak soalnya kadang-kadang ngedengar orang yang kayak lebih ke apa ya, bukan kasar tapi lebih kayak gaul dalam hal perbincangan percintaan gitu, yang bilang-bilang tuh kayak lu ngomongnya kayak ke teman aja kayak gitu. Menurut Miss ada nggak perbedaannya? Pastinya ada, tapi gini, kalau kita ngomongin pasangan gitu ya, kita itu biasanya akan cocok sama individu yang sepadan sama kita gitu ya. Jadi ada individu yang memang cara berpacarannya seperti itu. Ada yang mungkin individu yang cara berpacarannya lembut-lembut, ada individu yang cara berpacarannya ya easy going aja gitu ya. Nah, itu setiap dari individu itu tuh berbeda-beda. Nah, kalau kamu ngerasa nggak cocok sama hal itu, bisa jadi mungkin dia bukan seseorang yang sepadan buat kamu. Bukan orang yang cocok Benar, berarti bukan ya? orang yang tepat, bisa jadi. Karena setiap orang itu punya, ya itu tadi, punya caranya masing-masing. Ada ya salah satu teori psikologi, ini ngomongin tentang attachment style-nya, attachment love gitu ya. Intinya seingat saya ya, punya, kalau saya nggak salah itu John Bowlby, John Bowlby deh kalau nggak salah, itu attachment style dalam hubungan. Ada yang attachment style-nya itu lebih ke secure, yang penting aku merasa aman gitu ya. Ada yang attachment style-nya itu lebih ke anxious, jadi butuh kepastian, jadi harus ngabarin terus misalnya gitu ya. Ada yang dia attachment style-nya avoidant, jadi dia ngerasa bahwa jangan terlalu deket deh, jadi aku harus punya kebebasan, kamu juga harus punya kebebasan gitu ya. Jadi ya kita tetap, kalau orang bilang dibungkus dengan kata-kata biar kamu bertumbuh, aku juga bertumbuh. Misalnya gitu. Padahal dia cuma butuh jarak gitu ya. Dia nggak bisa terlalu dekat misalnya. Ada juga yang dia ke kalau saya nggak salah fearful avoidant ya. Jadi dia itu sebenarnya pengen deket, tapi dia takut gitu. Takut kalau terlalu deket nanti gue jadi bergantung nih sama dia gitu ya. Nah, setiap individu itu punya attachment style yang berbeda-beda tuh dalam hubungan. Tinggal kalian lihat kira-kira kalian itu tipikalnya yang seperti apa. Nah, kalau memang ternyata kalian udah memahami, kalian bisa tuh diskusikan bersama dengan pasangan. Yang tadi kita bahas tuh komunikasi. Perlu dikomunikasikan sama pasangan bahwa aku tuh kayaknya tipikal attachment style yang lebih secure ya. Aku tuh butuh rasa aman. Makanya karena butuh rasa aman, perlu nih kita untuk saling ngabarin. Gitu, untuk kayak saling nanya kamu lagi apa dan sebagainya. Atau yang tadi misalnya aku tuh kayaknya lebih ke yang kadang maunya tuh kayak avoidant aja nih, jadi kayak kita berjarak supaya ya kalau misalnya kamu sempet ngabarin, kamu ngabarin, kalau misalnya kamu nggak sempet ya udah nggak apa-apa. Dan ada loh itu, seingat saya bahkan ada ya yang kemarin itu sempet kayaknya selebgram atau tiktokers yang sempet bring up tentang hubungannya dia, bahwa bisa 24 jam gak chatan sama pasangannya. Gitu ya. Ada loh tipikal yang seperti itu, dan mereka tetap merasa baik-baik aja. Dan itu valid ya. Oh iya, jadi tergantung setiap individu tuh kalian punya tipe-tipenya yang seperti apa gitu. Oke. Terus yang terakhir nih, ada kayak kata-kata bilang, sebelum kamu mencintai orang, cintailah dirimu dulu. Kayak gitu. Seberapa penting self love dalam hal percintaan? Menurut saya sendiri ya, self love itu adalah komponen yang cukup penting. Dalam psikologi juga memang dipelajari itu bahwa mencintai diri sendiri itu adalah komponen penting dalam hidup, dibilangnya gitu ya. Ketika kamu mencintai diri kamu sendiri, ibaratnya kamu bisa win in life, dibilangnya. Kenapa? Karena semua itu berawal dari diri kita sendiri. Jadi ketika kamu bisa mencintai diri kamu sendiri nih,
itu artinya kamu tuh tahu diri kamu seperti apa. You know your worth gitu ya. Kamu tahu diri kamu berharga, kamu tahu value yang ada di dalam diri kamu, sehingga ketika kamu berada di dalam lingkungan luar, kamu itu bisa survive. Dibilangnya gitu ya. Nah, bayangin kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa survive gitu kan di dalam dunia luar. Dalam artian kalau kita ngomongin hubungan, gimana kita bisa mencintai orang lain kalau kita sendiri nggak tahu gitu ya, gimana cara mencintai diri kita sendiri. Nah, jadi di dalam psikologi pun itu memang dibahas gitu, bahwa bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri. Tapi semua yang berlebihan itu tidak baik, benar ya? Nggak penting, nggak baik, bukan nggak penting. Jadi hati-hati tuh, karena kalau misalnya kita terlalu berlebihan juga mencintai diri kita jadi toksik juga, benar kan ya? Jadi jatuhnya NPD kata orang-orang mah sekarang. Hati-hati, makanya perlu dalam kadar yang sesuai juga. Nah, balik lagi kadar yang sesuai gimana? Sederhananya adalah selama itu tidak merugikan diri kamu dan orang lain, berarti kamu masih dalam kadar yang sesuai. Oke Miss, buat penutup aku minta dong kayak 3 tips nih buat orang-orang yang ngerasa kayak kok gue masih belum punya pacar ya gitu. Gimana sih kayak gue menyiapkan diri gue sendiri buat dapetin pacar gitu. Oke. Yang pertama ya, kamu bisa fokus untuk improve diri kamu sendiri dulu. Ya, jadi jangan mikirin orang lainnya dulu, tapi pikirin dari diri kamu sendiri. Jadi kamu improve diri kamu, coba gali lebih dalam, kira-kira kemampuan apa sih yang bisa kamu tingkatkan di dalam diri kamu, ya. Yang kedua, belajar untuk membangun relasi. Jadi kita bersosialisasi, berelasi sama orang lain. Berelasi aja dulu, jadi nggak perlu dengan motif kita pengen cari pasangan gitu ya. Tapi kita berelasi, bersosialisasi bersama dengan teman-teman yang lainnya terlebih dahulu, gitu ya. Baru yang ketiga, mulai membuka diri nih, untuk misalnya ya mencari orang yang bisa lebih dekat sama kita, lawan jenis yang mungkin bisa membangun kedekatan yang lebih dari kita. Tapi jangan suami orang atau istri orang ya, itu tidak boleh. Ipar adalah maut. Bener, jangan. Jadi lebih ke ya kalian membangun hubungan yang lebih dekat dengan lawan jenis, gitu ya. Membangun hubungannya dulu aja. Jadi misalnya kayak mengenal lebih dalam, mulai paham nih, gitu ya. PDKT dulu terlebih dahulu. Cuman poin 1 sama 2-nya ini harus terlaksana dulu nih. Jadi jangan langsung jump ke poin yang ketiga ya. Karena kalau misalnya nggak ada relasi tapi langsung ngejam, jadi kayak siapa ya? Halo gitu. Siapa ini yang meluk-meluk? Bener, nanti dikirain kamu SKS ya. Jadi improve diri dulu. Jadi kita improve diri, terus kita bangun relasi, baru kita mulai menjalin kedekatan dengan orang lain. Mulai approaching berarti. Betul. Oke. Saya Hafiz, thank you banget Fishes semua yang udah ngedengerin podcast ini. Dan kalau misalnya kamu di Valentine bulan ini masih belum ngedapetin pacar, itu bukan berarti kamu nggak berhak buat mendapatkan pacar atau nggak berhak buat ngedapetin cinta gitu. Kamu coba self love diri kamu sendiri, dan kamu mulai terbuka buat semua orang, buat orang-orang yang kamu suka. Tapi jangan terlalu terbuka juga. Kita harus saring juga orang-orang yang bisa kayak nih orang cocok nih sama aku kayak gitu. Segitu aja sama Fishes. Thank you banget udah ngedengerin podcast ini, and bye bye.